Kembali di Morning Talks pemirsa, angin segar untuk guru honorer. Dialog kita lanjutkan masih bersama Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda. Pak Huda, tadi sebelum kita berbicara masuk ke anggaran begitu yang disiapkan oleh pemerintah untuk mekanisme atau mungkin syarat begitu untuk para guru-guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K tahap 2, apa yang perlu mereka ketahui? Ada batasan-batasannya kah atau persyaratan secara administrasi yang harus mereka penuhi dari sekarang atau seperti apa, Pak? Ya, karena ini sifatnya afirmasi terhadap guru honorer, saya belum tahu detail tuh bagaimana syarat-syaratnya. Tapi prinsipnya P3K di bidang pendidikan untuk guru honorer ini memang dikhususkan terutama bagi guru-guru yang saya kira secara umur yang sudah lama untuk mengabdi. Nah, pada konteks ini kepentingan administrasi yang semacam ini perlu menjadi disampaikan secara terbuka kepada teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Iya, agar tidak ada celah manipulasi atau ada percaloan, takut dikhawatirkan ada lagi jalur-jalur titip menitip begitu ya Pak ya. Meskipun ini celahnya juga sudah sangat sulit untuk mereka mengantri diangkat menjadi guru tetap. Kalau untuk artinya batasan usia ini menjadi hal yang utama untuk mereka bisa mengikuti seleksi atau seperti apa? Karena yang kita tahu juga banyak guru yang sudah menjadi guru honorer, usia mereka juga sudah tidak muda lagi begitu Pak Huda. Ya, emang agak rumit juga keluhan dari teman-teman guru honorer. Salah satu syaratnya kan harus mendapatkan sertifikat guru, sertifikasi guru. Untuk mencapai tahapan ini nggak mudah, Mbak. Luar biasa perjuangan teman-teman itu. Nah, karena itu ini termasuk aspirasi dari teman-teman Forum Guru Honorer seluruh Indonesia supaya sertifikasi guru terhadap guru honorer ini perlu afirmasi juga dari pemerintah, gitu, supaya mereka bisa mendaftar dan bisa ikut di dalam seleksi P3K ini. Jadi lagi saya juga meminta kepada seluruh instansi pemerintah, Kemendikbud, Kementerian Reformasi Birokrasi, kita berharap ruang-ruang yang bisa dikompromikan dalam semangat untuk supaya mendapatkan keadilan akses guru-guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, saya kira perlu didiskusikan dan dicarikan afirmasi kebijakannya. Nah ini menarik karena mereka yang bisa lanjut mendaftarkan diri atau ikut serta di seleksi P3K tahap 2 ini harus memiliki sertifikasi guru terlebih dahulu. Sementara tadi Anda katakan sertifikasi guru memang ini sulit untuk didapatkan. Dari DPR sendiri ada tidak agar berjalannya bersamaan proses ini bisa lebih cepat untuk pengangkatan mereka? Bagaimana dengan sertifikasi guru sendiri untuk prosesnya begitu untuk bisa didapatkan para guru honorer secara merata pastinya ya, karena kan di Indonesia juga perbedaan antara setiap sekolah ataupun kemampuan dari dunia pendidikannya juga berbeda-beda begitu Pak Huda. Ya, di level ini memang pasti ada asesmen karena kebutuhan untuk ini asesmen ini menjadi salah satu prasyarat untuk bagaimana kualitas, kapasitas guru honorer bisa mendapatkan sertifikasi guru, faktor umur dan usia menjadi persoalan. Tapi pada prinsipnya Mbak Cakri, saya merasa ketika guru sudah mengabdi hampir puluhan tahun, itu artinya ada keterlibatan panggilan jiwa dan hati mereka. Pada konteks begini nggak bisa dikuantifikasi menjadi asesmen menurut saya gitu. Betul. Dan seringkali mereka gugur karena faktor asesmen yang secara kuantitatif ini gitu. Tapi kita berharap asesmen yang sifatnya kualitatif, pengabdian, panggilan jiwa mereka menjadi guru, nggak semua orang bisa berdedikasi menjadi guru. Saya kira ini bisa menjadi salah satu faktor-faktor kompromi bagaimana nanti Kementerian Birokrasi, Reformasi dan Birokrasi mengapresiasi soal ini, Mbak. Asesmen secara kualitatif begitu ya.
Ini berarti harus betul-betul diinformasikan, diinternalisasi kepada semua sekolah yang ada di Indonesia supaya ini juga merata begitu. Mereka mengetahui hal yang sama untuk mendapatkan atau memberikan sertifikasi guru. Jangan hanya melihat secara kuantitatif, tapi kualitatif juga harus dibutuhkan. Supaya cita-cita dari Perpres ini juga bisa segera tercapai, Pak Huda. Begitu ya, Pak Huda? Betul, betul. Baik, kalau untuk pendistribusiannya sendiri dari setiap daerah yang ada di Indonesia nantinya saat guru honorer ini sudah diangkat menjadi P3K itu akan seperti apa, Pak? Ya, tentu semangatnya adalah semangat pemerataan guru. Salah satu isu yang belum tuntas juga terkait dengan isu pendidikan kita adalah soal pemerataan guru. Yeah. Guru-guru kita masih tersentralisasi di daerah di Jawa, di luar Jawa masih belum terjadi pemerataan guru. Ada satu guru yang masih punya beban mengajar semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran, baik. Terus kemudian ada satu sekolah bahkan dari sekian banyak jenjang sekolahnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya itu hanya diampu oleh satu guru juga. Wow. Baik. Di selain beban mata pelajaran yang banyak juga kadang ada satu guru yang dia ngurusi satu sekolah, Mbak Cakri. Nah, karena itu semangat pemerataan ini harus menjadi afirmasi kebijakan terkait dengan bagaimana penempatan guru ini di masa-masa yang akan. Baik, karena ini kaitannya tidak hanya untuk memberikan kesejahteraan, tapi juga ini berakhir di akhirannya adalah kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, begitu ya Pak Huda ya. Baik, kita berangkat ke anggaran yang dibutuhkan. Jika untuk saat ini saja untuk hasil dari rekrutmen P3K 2019 kemarin ini sudah ada 34.959 guru honorer. Bagaimana anggaran yang disediakan oleh negara atau pastinya ini akan berimplikasi pada keuangan negara itu pasti begitu. Seperti apa gambarannya Pak Huda? Ya, sebelum ke sana detailnya, saya ingin menyampaikan pada publik, ini bagian dari suara kami di Komisi 10, soal postur anggaran APBN untuk pendidikan 20%. 20% anggaran APBN itu kewajiban dari undang-undang, amanat undang-undang. Tahun ini setara dengan 508 triliun, Mbak. Oke. Tahun depan itu setara dengan 550 triliun. 550 triliun. Tentu harus jujur diakui, dari 550 triliun itu sepenuhnya belum dikasihkan untuk fungsi pendidikan. Baik. Nah, karena itu bayangan kami, saya juga sudah menghitung, kalau 550 triliun itu sepenuhnya didedikasikan untuk fungsi pendidikan, dan karena ini memang amanat undang-undang, saya kira mengangkat 750 guru, mensejahterakan guru honorer dengan skema P3K tidak akan menjadi persoalan. Baik. Karena selama ini dari fungsi anggaran 555 triliun, sesungguhnya kalau mau didetailkan, hanya kurang lebih 250 triliun yang sungguh-sungguh digunakan untuk fungsi pendidikan. Gitu. Selebihnya masih ada nomenklatur yang namanya diperkirakan untuk fungsi pendidikan. Gitu. Nah, itu yang belum terdeteksi dengan baik. Gitu. Nah, karena itu kita mendorong supaya fungsi 20% pendidikan 550 triliun tahun 2021 bisa terrealisasi ya. Kalau nggak bisa semuanya, Mbak Cakri, paling nggak setiap tahun ada kenaikan yang didedikasikan full untuk fungsi pendidikan. Oke, tapi full ya untuk pendidikan ya Pak Huda ya? Misalnya 400 triliun deh gitu. Iya, oke. Jangan muluk-muluk deh 550 triliun gitu ya. Oke, tapi kalau untuk gambarannya sendiri jika di tahun depan anggaran untuk pendidikan posturnya 550 triliun dan ini berarti untuk 750.000 perekrutan begitu. Ini tidak ada perbedaankah dari besaran gaji mereka atau
seperti apa sistematisnya begitu untuk di setiap daerah atau sesuai dengan tingkatan mereka? Ini ada hitungannya tidak, Pak? Skema P3K ini dikontrak oleh pemerintah pusat. Artinya yang tadi disampaikan juga, jadi tunjangan dan gaji mereka hampir dan bahkan setara dengan guru-guru PNS atau ASN. Baik. Nah, artinya begini, skema tunjangan dan gaji mereka tidak berdasarkan kepada basis tunjangan. Tentu disesuaikan dengan tunjangan yang di daerah, Mbak ya. Gitu. Oke, sesuaikan dengan daerah ya itu tadi. Betul, sebagaimana skema selama ini PNS kita. Oke, tapi ini artinya sudah kita mendapat gambaran tidak ada perbedaan dari pendapatan mereka dari gaji dan juga tunjangan, kecuali tadi kalau P3K mereka tidak mendapatkan pensiun. Di luar itu tidak ada yang dibedakan, ya melainkan mereka ini sesuai dengan daerah masing-masing begitu ya, dikembalikan kepada otonomi daerah masing-masing untuk sistem pendidikannya. Begitu Pak Huda? Betul Mbak Zakri. Oke. Nah, ini tinggal saya kira komitmen supaya tidak ada diskriminasi beban kerja di sekolah masing-masing aja saya kira. Iya, kita harapkan itu tidak ada diskriminasi dan itu tadi tidak ada jalur tiba-tiba terbuka, ada celah jalur titip menitip begitu karena merasa sudah antri, karena kekhawatiran mereka pasti sudah antri lama hingga berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba ada yang nyelak gitu istilahnya, ada yang sela begitu karena ada perekrutan baru yang dilakukan. Kira-kira dari apa yang dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan juga akan seperti apa untuk mengawal proses seleksi ini agar betul-betul sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2020 begitu? Oke, satu, semua guru honorer yang nanti ikut seleksi selain mendapatkan sertifikasi, harus dapat sertifikasi, yang kedua adalah dia terdaftar di Dapodik Kemendikbud, Mbak. Oke. Nah, untuk dia lolos mendaftar di data Dapodik Kemendikbud pasti ada jejak rekamnya bahwa dia memang sudah mengabdi sebagai guru honorer. Baik. Kedua, kita berharap memang minta ada jaminan dari Menpan RB supaya tidak terjadi rekrutmen siluman terkait dengan guru honorer. Saya kira ruang manipulasi ini perlu ditiadakan, tidak hanya dipersempit. Saya kira harus ditiadakan dan dengan berbasis IT saya kira ini bisa dilakukan. Jadi semangatnya adalah negara punya kewajiban mengafirmasi pengabdian guru yang atas panggilan hati nuraninya selama ini sudah mengabdi puluhan tahun terhadap mendedikasikan dirinya untuk peserta didik di Indonesia. Oke, baik. Dan tapi ini dipastikan data-data mereka tadi kalau Anda katakan ini pasti ada begitu rekor mereka di Dapodik Kemendikbud masing-masing di tiap daerah. Tapi ada tidak Pak yang kemungkinan mereka mungkin sudah mengabdi sejak lama, mereka tidak memiliki atau data itu tidak terekam dengan baik atau ada kehilangan data, ini bisa terjadi tidak sih Pak Huda? Dari beberapa forum RDP kami dengan forum-forum guru honorer, intinya masih ada yang mengeluhkan soal itu, Pak Jagri. Oke, karena mungkin ini juga soal validasi data, begitu ya kan, memanfaatkan teknologi informasi juga yang saat ini mungkin mereka tidak update begitu. Tentu berarti masih ada, saya kira praktek dan masalah yang semacam itu. Nah, kalau itu terjadi ke belakang, saya kira ke depan jangan terulang kembali. Nah, karena itu proteksi terhadap data Dapodik, proteksi semua mekanisme terbuka dan akuntabel dari Kemenpan RB sebagai penyelenggara rekrutmen, saya kira menjadi pertaruhan yang harus terus dipantau dan terus diawasi oleh publik. Kita punya kewajiban itu secara bersama-sama. Saya juga meyakini mungkin Kemenpan RB dan seterusnya tidak ingin ada semacam itu.
terjadi, tapi butuh juga pengawasan publik supaya tidak terjadi kebocoran dan laku tidak adil terkait dengan rekrutmen ini. Baik, jadi pastikan untuk sertifikasi guru ini data Dapodiknya mungkin bisa mulai dirunut dari sekarang ya, jika mereka untuk bersiap mengikuti seleksi P3K di tahap 2. Dan pasti juga jaminan dari Menpan RB, kita juga menginginkan ini untuk mengawal agar seleksi ini bisa betul-betul berjalan dengan sesuai dengan aturan dan sesuai Perpres nomor 98 tahun 2020. Terakhir mungkin Pak Huda, tadi kita belum sempat menyinggung ini yang ditunggu-tunggu juga, untuk pengangkatan atau bisa terrealisasinya dari 34.959 guru honorer ini, mereka menyandang status sebagai guru P3K ini, kapan sudah bisa terlaksana? Iya, karena ini sudah terkatung-katung hampir setahun ya, Baik. tahun lebih. Kita berharap jangan dikecewakan teman-teman guru honorer yang sudah lolos 34.000 ini. Karena ketika ini dikecewakan akan menjadi persediaan yang buruk di saat harapan mereka yang belum daftar, belum ikut seleksi begitu sangat ribuan gitu. Betul, siapa tahu informasinya belum sampai kepada mereka begitu, itu yang harus gencar juga dilakukan mungkin ya Pak Huda. Betul, nah karena itu saya apresiasi Berita 1 TV hari ini mengangkat isu ini. Jadi kita berharap rekrutmen tahun 2019 yang 34.000 sekian bisa dituntaskan tahun ini. Saya kira apa yang bisa dipercepat kita percepat. Semangatnya adalah sekali lagi, ini adalah titik awal kompromi terhadap guru honorer yang oke dengan skema P3K. Nah, dengan itu artinya jangan dikecewakan karena terlalu lama terkatung-katung nasib mereka padahal sudah lulus, dan kekhawatiran mereka nanti takut ada skema lain lagi dan seterusnya. Iya, jangan ada skema-skema siluman ya Pak ya. Karena nampaknya skema P3K ini sudah menjadi salah satu solusi bagi mereka. Ini betul-betul harapan baru dan angin segar supaya mereka juga bisa menikmati kesejahteraan yang sama. Mereka pahlawan tanpa tanda jasa, tapi jangan kita biarkan mereka menjadi pahlawan tanpa kesejahteraan. Begitu Pak Huda. Betul Mbak Cakri. Sekali lagi, saya merasa Perpres 98 2020 ini menjadikan jaminan bahwa skema P3K minimal yang tahun 2019 rekrutmen kemarin bisa diselesaikan. Baik, kita nantikan bersama ya, dan para guru honorer tetap semangat untuk bisa mengikuti seleksi berikutnya. Terima kasih banyak Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI telah bergabung bersama kami di Morning Talks pagi ini.